Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 2 Kota Solo akan menyampaikan materi tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Saya sendiri Yeni Melia. Saya Hadisti. Saya Fadela Adisti. Saya Pinky Armadia Putri. Saya Giva Uzia Putri Irawan. Aplikasi turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Di dalam aplikasi turunan fungsi trigonometri kita dapat yang pertama menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Syarat interval fungsi naik, f absen x besar dari 0. Syarat interval fungsi turun, f absen x kecil dari 0. Syarat interval stasioner sama dengan f absen x sama dengan 0. Yang kedua, dapat menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Gradien garis singgung atau dilambangkan M di dalam sebuah kurva Y sama dengan fx dirumuskan seperti berikut ini. M sama dengan Y absen sama dengan fx x. Yang kedua, persamaan garis singgung dalam sebuah kurva Y sama dengan fx di titik singgung x1, y1 dapat dirumuskan menjadi seperti berikut ini. Y dikurang Y sama dengan M dikali X dikurang X1 dan M sama dengan F absen X1. Yang ketiga, kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nilai maksimum sama dengan mutlak A ditambah C. Nilai minimum sama dengan min mutlak A ditambah C. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Tentukan titik stasioner interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2x untuk x besar dari 0, x kecil dari 360. Dapat diketahui Y sama dengan cos 2x, maka turunannya adalah Y absen sama dengan min 2 sin 2x karena turunan cos adalah min sin. Selanjutnya menentukan titik stasioner dengan syarat stasioner adalah Y absen sama dengan 0, sehingga diperoleh min 2 sin 2x sama dengan 0. Min 2 kita bagi 0, maka hasilnya adalah 0, maka sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan sin 0. Sin 0 merupakan sin 180. Dari rumus yang dapat kita pelajari dulu pada kelas 10, yang pertama kita dapat menentukan bahwa 2x sama dengan 0 ditambah k dikali 360. Kita bagi 2, maka menjadi x sama dengan 0 ditambah k dikali 180. Untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 180. Yang kedua, 2x sama dengan 180 ditambah k dikali 360. Kita bagi 2, maka menjadi x sama dengan 90 ditambah k dikali 180. Untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 90. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 270. Jadi, titik stasioner grafik fungsi Y sama dengan 2 cos x adalah x sama dengan 0, 90, 180, dan 270. Kita dapat membuat pada diagram garis dengan titik 0, 90, 180, 270, dan 360 derajat. Misalnya kita akan mengambil titik-titik berikut. Yang pertama untuk x sama dengan 30 derajat, maka min 2 sin 2x sama dengan min 2 sin 2 dikali 30 sama dengan min 2 sin 60, dapat hasilnya min 1 bernilai negatif. Untuk x sama dengan 120, maka min 2 sin 2x sama dengan min 2 sin 2 dikali 120, maka dapat hasilnya 1 positif. Untuk x sama dengan 210, maka min 2 sin 2x sama dengan min 2 sin dikali 2 dikali 210, maka dapat hasilnya min 1 bernilai negatif. Yang keempat ada x sama dengan 300 derajat, maka min 2 sin 2x sama dengan min 2 sin 2 dikali 300 sama dengan 1 dan juga bernilai positif.
Setelah kita tahu nilai positif dan negatifnya, maka garis bilangan dapat dilengkapi sebagai berikut. Untuk X sama dengan 30, itu terletak pada antara 0 sampai 90 derajat yang bernilai negatif. Jika di sana negatif, otomatis diikuti oleh positif, negatif, positif. Jadi dapat fungsi naik jika f absen X besar dari 0 dan fungsi turun itu f absen X kecil dari 0. Dengan gambar di atas, maka diperoleh grafik fungsi naik pada interval X besar 90 kecil dari 180 dan X besar dari 270 kecil dari 360. Grafik fungsi turun pada interval X besar dari 0 kecil dari 90 dan X besar dari 180 kecil dari 270. Tentukan titik stasioner interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri Y sama dengan sin X tambah cos X. Untuk X besar dari 0 derajat dan kecil dari 360. Penyelesaiannya adalah diketahui Y sama dengan sin X tambah cos X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan cos X kurang sin X. Selanjutnya menentukan titik stasioner dengan syarat stasionernya adalah Y aksen sama dengan 0, sehingga diperoleh cos X kurang sin X sama dengan 0 dengan membagi cos X. 1 dikurang sin X dan cos X sama dengan 0. Nilai X untuk tan X adalah 1. X sama dengan 45 derajat dan 225 derajat. Jadi, titik stasioner grafik fungsi Y sama dengan sin X tambah cos X adalah X sama dengan 25 dan X sama dengan 225. Menentukan dengan diagram garis menggunakan titik 0 dan 445 derajat, 225 derajat, dan 360 derajat. Untuk X sama dengan 30, maka cos X kurang sin X sama dengan cos 30 derajat dikurang sin 30 derajat sama dengan setengah akar 3 dikurang setengah sama dengan berarti hasilnya positif. Selanjutnya dicari X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Setelah kita tahu nilai positif dan negatifnya, maka garis bilangan dapat dilengkapi sebagai berikut. Untuk X sama dengan 30 derajat bernilai positif terdapat pada 0 sampai 45 derajat. Begitu selanjutnya. Fungsi naik jika f aksen X besar dari 0 dan fungsi turun jika f aksen X kecil dari 0. Dengan gambar di atas, maka diperoleh grafik fungsi naik pada interval X besar dari 0 derajat dan X kecil dari 45 derajat dan X besar dari 225 derajat kecil dari 360 derajat. Grafik fungsi turunan pada interval X besar dari 45 derajat dan kecil dari 225 derajat. Contoh soal yang ketiga adalah persamaan garis singgung yang melalui kurva Y sama dengan 2x kurang cos X di titik yang berbasis phi per 3 akan memotong sumbu Y di titik. Jawabannya, kurva Y sama dengan 2x kurang cos X, gradien garis singgung sama dengan M sama dengan Y aksen. M sama dengan Y aksen sama dengan 2 dikurang dalam kurung min sin X. M sama dengan 2 ditambah sin X. Titik singgung berbasis phi per 3, X sama dengan phi per 3. M untuk X sama dengan phi per 3, yaitu M sama dengan 2 ditambah sin phi per 3. M sama dengan 2 tambah 1/2 akar 3. Titik singgung di XI dan YI, X1 sama dengan phi per 3, Y1 sama dengan 2X dikurang cos X, Y1 sama dengan 2 phi per 3 dikurang cos phi per 3 sama dengan 2 phi per 3 dikurang 1/2. Persamaan garis singgung Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 dan memotong sumbu Y. Jika X sama dengan 0, Y dikurang Y1 sama dengan min M X1. Y sama dengan Y1 dikurang M X1. Y sama dengan dalam kurung 2 phi per 3 dikurang setengah dikurang dalam kurung 2 ditambah setengah akar 3 dalam kurung phi per 3. Y sama dengan 2 phi per 3 dikurang setengah
dikurang dalam kurung 2 V per 3 ditambah 1/6 V akar 3. Y sama dengan 2 V per 3 dikurang setengah dikurang 2 V per 3 dikurang 1/6 V akar 3. Y sama dengan min setengah dikurang 1/6 V akar 3. Soal yang keempat, jika garis G menyinggung kurva Y sama dengan sin X tambah cos X di titik yang berabsis pi per 2. Garis G memotong sumbu X di titik. Jawab, Y sama dengan sin X tambah cos X. Y aksen sama dengan cos X kurang sin X. X sama dengan pi per 2 menjadi M sama dengan cos pi per 2 dikurang sin pi per 2 menjadi M sama dengan min 1. Titik singgung garis pada kurva yaitu Y sama dengan sin pi per 2 ditambah cos pi per 2. Y sama dengan 1. Jadi titik singgung kurva adalah pi per 2,1. Persamaan garis singgung Y kurang 1 sama dengan min 1 dikali X kurang pi per 2. Y kurang 1 sama dengan min X tambah pi per 2. Dan Y sama dengan min X tambah 1 ditambah pi per 2. Garis memotong sumbu X yaitu 0 sama dengan min X ditambah 1 ditambah pi per 2. X sama dengan 1 ditambah pi per 2. Jadi garis memotong sumbu X di titik 1 ditambah pi per 2,0. Soal yang kelima, fx sama dengan 2 sin 2x ditambah 5. Kita mengetahui nilai A sama dengan 2 dan C sama dengan 5. Jadi nilai maksimumnya sama dengan mutlak A ditambah C sama dengan nilai mutlak 2 ditambah 5 sama dengan 7. Dan nilai minimumnya sama dengan min mutlak A ditambah C sama dengan min mutlak 2 ditambah 5 sama dengan 3. Dan soal yang keenam, fx sama dengan min 3 cos 3 dikali x tambah 90 derajat dikurang 8. Dan kita mengetahui A sama dengan min 3 dan C sama dengan min 8. Jadi nilai maksimumnya sama dengan mutlak A ditambah C sama dengan min mutlak 3 ditambah min mutlak 8 sama dengan 11. Dan nilai minimumnya sama dengan min mutlak A ditambah C sama dengan min mutlak min 3 tambah min mutlak 8 sama dengan 5. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Semoga semuanya memahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.